Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Arifin Alkatiri selaku moderator dari kelompok ini dan kawan-kawan saya. Saya Muhammad Fakih Zalfitri Razak. Saya Prabu Jalukan Diawan. Saya Bugit Riaka. Kami di sini akan mempresentasikan tentang mangkok manis ya. Nah, di sini ada profil perusahaannya, bisa dilihat, ada tanggal berdiri dan lain-lain. Terus yang pertama ada aspek pasar yang akan dijelaskan oleh kawan saya, Pak Fakih. Terima kasih, Denny, kawan saya, selaku moderator. Saya sekarang mau menjelaskan tentang aspek pasar. Nah, di sini ada perkembangan permintaan sekarang di mangkok manis yang ada 4 poin. Di antaranya tata letak toko yang cukup strategis berada di tengah perkotaan. Makanan yang ditawarkan cukup bervariasi dan rasa yang sangat berkualitas. Harga yang ditawarkan sangat terjangkau dan ramah di kantong, terutama untuk pelajar atau mahasiswa. Lokasinya dekat dengan universitas serta dekat dengan kantor-kantor pemerintahan atau swasta. Aspek pasar itu ada 4 poin. Ini di sini ada yang pertama, prospek permintaan di masa mendatang. Mangkok manis selalu berusaha melakukan inovasi dalam perubahan menu secara terus-menerus dengan mengikuti zaman dan permintaan pasar. Ditambah lagi, mangkok manis mempunyai menu andalan yang berupa dessert yang dituangkan ke batok kelapa. Dengan adanya menu ini juga menjadi suatu usaha bagi mangkok manis untuk terus membuat menu-menu yang menarik. Yang kedua, potensi pasar dilihat dari penawaran. Penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Penawaran yang ditawarkan mangkok manis ini adalah tempat yang sangat unik sebab ditata sedemikian mungkin agar terlihat cantik. Selain itu juga mangkok manis membeberkan pelayanan yang terbaik sehingga membuat konsumen sebagai tamu. Nah, ini yang ketiga, perkembangan penawaran sekarang. Perkembangan penawaran sekarang, mangkok manis saat ini bisa dikatakan normal dengan target yang baik. Harga jual dari produk kami yang termasuk kategori sangat terjangkau, sehingga dengan bidikan segmen pasar yang sudah ada. Mangkok manis optimis bahwa laba dapat dipercaya dengan jumlah penawaran yang diproduksi. Nah, yang keempat, prospek penawaran di masa mendatang. Prediksi kami, prospek penawaran masa mendatang akan sangat baik. Sebab dengan brand mangkok manis, semua orang akan tertarik. Terlebih penataan tempat yang baik membuat tempat kami akan terasa nyaman. Selain itu, hidangan yang disediakan pun menarik, pas di kantong mahasiswa serta disaji dengan sangat baik. Nah, teman-teman, ini ada market share. Teman-teman bisa lihat sendiri, omset penjualan per tahunnya ada 100 miliar, 1.130.564.000 sekian. Terus harga makanannya kisaran 20.000 sampai 60.000, harga minumannya mulai dari 20.000 sampai 30.000. Nah, ini alokasikan bahwa konsumen di warung mangkok manis mencapai 100 orang per hari dan per bulannya 4.500 per orang. Market share-nya ini ada rumusnya, konsumen dibagi potensi konsumen dikurangi konsumen kali 100%. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri aja langsung. Ya, terima kasih Muhammad Fakih. Sekian. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke. Untuk aspek pemasaran akan dipresentasikan oleh Prabu Jaluk. Silakan. Terima kasih untuk Denny. Produk yang unggul ditawarkan. Mangkok manis memiliki keunggulan atau ciri khas dari produk yang ditawarkan mangkok manis berupa dessert yang dituangkan pada batok kelapa. Analisis konsumen dan permintaan. Konsumen di mangkok manis dinominasikan oleh para mahasiswa, anak sekolah, dan karyawan perusahaan di sore hari. Saat ini mangkok manis juga menargetkan kembali kepada wisatawan yang datang ke Bandung. Analisis pesaing. Mangkok manis ini memiliki banyak pesaing yang menawarkan produk dengan yang lebih bervariasi disertai fasilitas yang comfortable. Ini ada segmentasi, targeting, dan positioning. Jantung pemasaran strategis modern dapat dijelaskan sebagai pemasaran STP atau segmenting, targeting, dan positioning.
Segmenting pasar adalah membagi pasar menjadi pembeli yang kebutuhan, karakteristik, atau perilaku berbeda dengan mungkin membutuhkan atau baruan pemasaran terpisah. Segmentasi ada 3, yaitu segmentasi geografik, demografik, dan fisiografik. Sedangkan targeting, mangkok manis yang ingin menjadikan tempat tersebut sebagai wadah dari konsumen yang suka nongkrong dan sebagai wadah komunitas-komunitas yang kreatif. Untuk positioning, mangkok manis yang cukup potensial dengan mengusung tema yang membuat konsumen merasa nyaman dengan menghabiskan waktu di tempat tersebut. Dan di sana juga menyediakan makanan, minuman yang terjangkau dan menjadi mangkok manis relatif para konsumen. Ini ada bauran pemasaran marketing mix. Ada produk, harga, tempat, dan promosi. Ini ada analisis SWOT, yaitu strength. Telah memiliki perizinan usaha, 2 memiliki ciri khas dari produk yang ditawarkan. Untuk opportunity, lokasi mangkok manis yang sangat strategis dan dekat dengan pusat pembelanjaan dan keramaian. Meningkatkan jumlah penduduk di kota Bandung akan menyebabkan meningkatnya keinginan dan kebutuhan pada konsumsi pangan. Yang untuk weakness, informasi pasar yang masih kurang. Yang kedua, biaya pajak yang harus dikeluarkan oleh pembeli untuk membeli setiap produk dari mangkok manis. Dan untuk terakhir, threats, yaitu kondisi perekonomian yang tidak stabil dan inflasi yang semakin meningkat berdampak pada berkurangnya daya beli masyarakat. Dan yang kedua, kemungkinan kemudahan bagi pendatang baru untuk memasuki industri restoran di Kota Bandung. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Ada aspek teknis dan teknologi yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Penentuan lokasi bisnis yang berada di Jalan Ciamplas nomor 9 strategis karena bisa mendapatkan konsumen yang banyak karena terletak di pusat kota. Kawasan tersebut memiliki mobilitas yang tinggi, maka mangkok manis tepat menentukan lokasi. Kondisi sesuai dengan target pasar dari mangkok manis, yaitu pelajar, mahasiswa, dan para eksekutif muda. Penentuan luas produksi. Untuk jenis bahan baku makanan, kafe ini mendatangkan langsung dari hasil-hasil pasar atau distributor yang berkualitas baik, sehingga para customer bisa menikmati makanan dengan kualitas yang baik. Untuk jenis bahan baku yang berkualitas, kafe ini juga bekerja sama dengan supplier. Begitu juga untuk bahan pendukungnya. Kafe ini misalnya saja untuk susu bubuk, telur, coklat bubuk, strawberry California, bubuk vanila, creamer, green tea, susu kental manis, susu cair, whipped, dan maizena. Kafe ini memilih yang berkualitas tinggi atau terbaik. Jadi, para customer tidak perlu khawatir akan kualitas makanannya. Proses pengolahan bahan bakunya sendiri dilakukan di dapur produksi. Persiapkan bahan-bahan seperti es krim, topping-topping, dan sebagainya sesuai dengan pesanan. Setelah bahan-bahan tersebut disiapkan, mulailah untuk menyajikan bahan-bahan sesuai dengan pesanan. Lalu jika sudah disajikan ke dalam mangkuk atau wadah tersebut, dihiasi dengan topping-topping yang sesuai dengan pesanan. Selanjutnya, apabila untuk pemesanan take away, itu pesanan tersebut dibungkus oleh paper bowl. Peralatan mesin yang digunakan dalam mangkok manis ini menggunakan peralatan masak seperti mixer, blender, sealer, pisau, freezer, komputer kasir, scoop es krim. Pemilihan peralatan dan teknologi. Mangkok manis telah menggunakan proses produksi dan sistem administrasi. Kekuatan teknologi digunakan mangkok manis untuk memberikan pengaruh positif terhadap organisasinya. Pada intinya, peralatan yang digunakan untuk peralatan di dapur di mangkok manis adalah kitchen set dan peralatan yang digunakan untuk membuat dessert berupa es krim yang tepatnya dibuat secara unik, yaitu batok kelapa tua yang dipilih dengan baik lalu memasukkan es krim ke dalam batok kelapa yang dinamakan dengan varian coconut delight. Penggunaan alat-alat canggih untuk proses produksi atau operasi seperti microwave, freezer, sealer, dispenser. Pengaruh positif ini dapat berupa peningkatan jumlah produksi maupun peningkatan mutu produksi yang pada akhirnya kedua hal tersebut akan mempengaruhi organisasi dalam hal secara pengelolaan organisasi. Dengan adanya teknologi yang canggih dalam pembuatannya menggunakan alat-alat dan mesin-mesin canggih, mulai dari produksi, promosi, dan desain packagingnya yang bertujuan untuk menarik daya beli konsumen.
penentuan layout pabrik dan bangunan. Mangkuk Manis sama seperti kafe dan resto pada umumnya, memiliki etalase kue dan kasir di bagian depan saat memasuki toko, dan bagian operasional serta bagian produksi di dalamnya. Di bagian produksi terdapat beberapa fasilitas yang memudahkan para pegawai untuk melakukan produksi. Saat memasuki bagian produksi terdapat gudang bahan baku dan di sampingnya adalah tempat pembuatan pesanan yang memungkinkan untuk mempermudahnya pengambilan bahan baku dari gudang ke tempat pembuatan. Di tempat pembuatan atau ruang produksi ini, penetapan tata letaknya sesuai dengan prosedur pembuatan, dimulai dari tahap persiapan penyajian dan pengemasan. Berikut tata letak fasilitas produksi di Mangkuk Manis, ada di gambar sebelahnya ya, bisa dilihat. Berikut ini merupakan rincian teknis yang dikeluarkan oleh Mangkuk Manis untuk jenis kebutuhan listrik misalkan. Biaya per bulannya itu 1.500.000 sekian dan biaya per tahunnya jadi 18.800.000 sekian. Kebersihan keamanan biaya per bulannya 2.500.000 dan biaya per tahunnya 30 juta. Untuk air ada 786.000 sekian, untuk per tahunnya 9.434 sekian. Perawatan dan pemeliharaan per bulannya 2.500.000 dan per tahunnya 30 juta. Jika di total per bulan itu 7.358.152 rupiah dan per tahunnya itu 88.302.150 rupiah. Dan selanjutnya ada aspek manajemen dan sumber daya akan dijelaskan oleh kawan saya Bugit Triaka. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan membacakan tentang aspek manajemen dan sumber daya. Aspek manajemen dibagi menjadi dua: organizing, controlling. Pada dasarnya, manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, planning, perorganisasian, organizing, dan menyusun personalia atau kepegawaian, staffing, pengarahan dan kepemimpinan, leading, dan pengawasan, controlling. Planning, perencanaan jangka pendek April sampai November, dan yang ke selanjutnya perencanaan jangka menengah Desember 2018 sampai Juli 2019, dan yang ketiga perencanaan jangka panjang Agustus 2019 sampai dengan selesai. Perencanaan planning adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan dan dibagi menjadi 3: rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Organizing di Mangkok Manis yaitu merinci, membagi, mengkombinasi, menetapkan, atau memantau. Actuating atau pengarahan merupakan upaya untuk mencapai tujuan perusahaan dengan cara memotivasi dan membimbing individu-individu yang ada di dalam perusahaan. Pemilik selalu memberikan motivasi-motivasi kepada setiap karyawannya. Controlling di Mangkok Manis dibentuk penguasanya dibagi menjadi 4, yaitu standar, mengukur kinerja, membandingkan kinerja aktual dengan standar, mengambil tindakan perbaikan, evaluasi tiap bulan, tiap 2 minggu sekali. Aspek-aspek sumber daya manajemen di Mangkok Manis yaitu prestasi kerja, produktivitas, rekrutmen selesai orientasi, analisis pekerjaan, perencanaan SDM, perencanaan karir, keselamatan dan kesehatan, training and
development, performance appraisal, compensation dan benefit. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk aspek keuangan akan dipresentasikan kembali oleh Muhammad Fakih. Silakan. Saya coba membahas tentang kebutuhan dan sumber dana. Perkiraan awal investasi yang dikeluarkan oleh owner yaitu sebesar 421.500. Usaha ini terletak di Jalan Ciamplas nomor 95 yang tadi dijelaskan sama moderator. Mangkok Manis ini terdiri dari 5 karyawan dengan omset paling tinggi 28.182.000 per bulannya. Koreksi ya, itu benar 28 juta. Muhammad Fakih. Oh ya, maaf. 28.182.553 sekian per bulannya. Seiring berjalannya usaha ini berkembang sangat baik dari keuntungan yang diperolehnya untuk menjadi lebih baik. Ini ada cost struktur usaha Mangkok Manis operasional bisnis tersebut sebesar 14.258.000 sekian dengan rincian gaji pegawai dan biaya operasional yang harus dikeluarkan selama setahun sebagai berikut. Staff kitchen 2 orang sebesar 3.500.000 per bulan. Pelayan sebesar 1.500.000 per bulan. Kasir sebesar 1.900.000 per bulan. Biaya kebersihan dan keamanan sebesar 2.500.000 per bulan. Biaya listrik sebesar 1.572.000 sekian per bulan. Biaya air sebesar 786.170 per bulan. Biaya pemeliharaan sebesar 2.500.000 per bulan. Ini ada proyeksi produksi. Itu ada makanan dan minuman. Analisis pendapatan. Pendapatan yang diperoleh Mangkok Manis ini selain dari makanan dan minuman yang diperjualkan, ada juga dari tenan. Setiap tahunnya Mangkok Manis ini mendapatkan omset kurang lebih sebesar 1.130.564 sekian atau per bulannya 94.213.675.000. Untuk payback period, PP atau disingkat PP, itu ada rumusan investasi kas bersih dibagi proceed tahunan. Investasi awal yaitu 412.500. Untuk CIF 2009 yaitu 312.867.801 rupiah. Dan ada juga 99.632.199. Untuk CIF 2020 yaitu sebesar 338.190.637 rupiah. Dan untuk yang bawahnya adalah 238.558.438 rupiah. Untuk 1 tahunnya adalah 0,294604 dan untuk 2 bulan atau per hari jadinya 6 hari. Jadi modal yang akan kembali 1 tahun, 2 bulan, dan 6 hari. Untuk net present value dengan perkiraan bunga R 10% berdasarkan tingkat suku bunga, bank berikut perhitungan NPV untuk mengetahui nilai bersih sekarang dari investasi usaha Invito Culinary. NPV atau net present value. Dari tahun 2009 sampai 2023 yaitu total VV-nya 1.747.236 rupiah. Dan untuk investasi awalnya 412.500.000 rupiah. Dan untuk NPV-nya adalah 700.071.247.236 rupiah. Terima kasih, Prabu Jalu. Untuk Profitability Index atau PI, rumusnya adalah nilai aliran kas masuk dibagi nilai investasi. Jadi
Perhitungannya seperti bawah ini ya, 1.180.747.236 rupiah per 112.500.000 rupiah. Jadi PI-nya adalah 2.869.690 rupiah. Ini aspek yang terakhir, aspek risiko akan dibacakan oleh teman saya, Ugi Triaka, silakan. Terima kasih Pak moderator. Di sini saya akan membacakan lagi aspek resiko. Dalam mangkok manis resiko yang berkaitan dengan SDM ini adalah terjadinya kecurangan. Banyak perusahaan mengatakan kecurangan merupakan kejadian yang lumrah dan alamiah di dalam perusahaan selama mental orang-orang perusahaan masih menganggap uang adalah tujuan bekerja. Selain lemahnya moral, risiko kecurangan ini biasanya terjadi seperti jumlah barang secara fisik di dalam gudang memperlihatkan jumlah yang berkurang. Selain kecurangan, risiko lainnya dalam mangkok manis yaitu sistem sarana dan prasarana. Lalu risiko lainnya yaitu risiko kesehatan pada karyawan. Yang ke-1 risiko SDM, yang kedua risiko pada aspek keuangan, yang ketiga risiko pada pemasaran, keempat risiko pada operasi atau produksi, kelima risiko pada sistem informasi atau internet atau digital, yang terakhir risiko teknologi. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa ditulis di komentar ya, karena kita akan upload ke YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.